Saya ingat ibu baru memberitahu kalau kita akan pindah rumah. Jujur saya tidak suka diajak pindah, meskipun masih satu desa hanya berganti RT. Saya sudah nyaman 2 bulan sebelum saya pindah. Saya melihat ada sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bu Rombe, rupanya itu adalah Mas Romi di sampingnya. Ada seseorang pria dan wanita usianya setara dengan ibu saya. Saya hanya melihat dari jauh, tampaknya Mas Romi sedang berbicara dengan mereka. Beberapa hari kemudian, saya akhirnya tahu bila rumah itu terjual kepada keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Entah keluarga yang akan menempati rumah itu tahu atau tidak, namun bila saya menjadi mereka, saya tidak akan pernah mau membeli rumah itu sekalipun dijual dengan setengah harga. Namun rupanya keluarga ini begitu suka dengan rumah itu. Karena keesokan harinya, mereka bertamu di rumah saya. Mereka berasal dari Jawa Tengah, sebuah keluarga Kristen. Mereka juga bercerita memiliki 2 anak putra, namun mereka akan datang 2 hari lagi. Yang tua seumuran dengan saya, yang bungsu usianya masih 7 tahun. Dan kemungkinan mereka juga akan pindah sekolah di sekitar sini. Dari semua keluarga yang akan saya ceritakan, keluarga inilah yang paling akrab dengan saya. Karena mungkin mereka memiliki anak yang usianya sebaya dengan saya. Besoknya, saya diminta Pak Albert, nama bapak, yang menempati rumah ini, dengan Bu Eli menyambut anak mereka Stefanus dan Eng. Waktu saya melihat Stefanus, saya sempat minder. Walaupun usianya sama dengan saya, perawakannya tinggi besar. Namun ketika saya melihat saudaranya si Eng, saya tidak mau berkomentar apapun. Sebelumnya saya minta maaf karena si Eng rupanya memiliki kelainan mental. Ada hal yang menarik perhatian saya dari Eng waktu pertama kali masuk. Secara mengejutkan, dia berlari dengan gelagat seperti anak usia balita. Dia berlarian ke sana kemari. Namun mendadak dia berhenti di depan kamar yang dulu dipakai oleh Bu Rombe. Dia diam lama di sana, kemudian mengatakan dengan senyuman ganjil, "Ante." Waktu itu saya belum paham apa yang dia bicarakan. Sampai Stefanus mengatakan Eng biasanya berbicara dengan logat kurang sempurna. Saya berdiam diri sebentar. Sebelum saya berpikir, "Ante" terdengar seperti ucapan tante. Saya merinding mendengarnya. Saya mencoba bersikap biasa saja, terutama saat saya ada di dalam rumah. Itu suasana tidak enak sangat terasa. Pak Albert meminta saya ikut berkeliling rumah, melihat ada apa saja. Sebenarnya saya tidak mau, tapi Stefanus waktu itu bercerita kalau ingin mengajak saya bermain game. Game waktu itu adalah hal yang sangat mahal, jadi saya iyakan saja. Sebelumnya, saya hanya pernah ke rumah ini tidak lebih melewati kamar Bu Rombe. Di sebelahnya masih ada 2 kamar lagi yang saya perkirakan adalah kamar Mbak Rachel dan Mas Romi dulu. Namun hari ini saya baru tahu bila rumah ini rupanya sebesar itu. Kalau kalian tahu, kebanyakan rumah Belanda rata-rata dibangun dengan pondasi yang tinggi. Saya tidak tahu kenapa, karena kebanyakan rumah model Belanda selalu memiliki tangga untuk naik maupun turun. Dan sekarang saya tahu rupanya letak kamar mandi jauh di bawah. Saya harus menuruni anak tangga yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Di sana ada beberapa pintu kamar dan dapur. Dapurnya sendiri masih menggunakan tungku dan beralaskan tanah, sementara lantai di atas menggunakan tekel. Dari semua tempat di rumah ini, suasana paling menakutkan memang di area dapur dan kamar mandi. Bulu kuduk saya merinding. Pak Albert hanya melihat ke sekeliling, namun perasaan saya semakin tidak enak waktu Pak Albert membuka pintu demi pintu di area dapur. Seperti firasat muncul begitu saja. Di dalam kamar-kamar itu hanya ada ranjang tua. Temboknya pengap dan sedikit bau. Bila kalian ingin membayangkan, bayangkan saja sebuah ruangan di dalam penjara, nyaris seperti itu suasana kamar di lantai bawah. Setelah saya pulang, saya sampai kepikiran tidak mau balik lagi ke rumah itu. Sementara waktu, rupanya gangguan-gangguan itu mulai bermunculan.
Ketika saya mendengar Stefanus bercerita, Stefanus menggunakan kamar nomor 2 yang dulu menjadi kamar Mbak Rakel. Sementara si Eeng menggunakan kamar yang dulu digunakan Bu Rombe. Kamar ketiga tentu digunakan Pak Albert dan Bu Eli. Stefanus pernah bercerita waktu tengah malam dia terbangun karena tiba-tiba merasa haus karena air ada di dapur. Maka ia pergi ke sana sendirian begitu menuruni tangga. Vanus merasa dirinya tidak sendirian. Setelah mengambil air di kendi dan menuangnya dalam gelas, Vanus mendengar suara-suaranya seperti ranjang reot ketika diduduki kriet. Suaranya berasal dari satu kamar. Penasaran Vanus mendekat, suaranya semakin keras. Sampai Vanus berdiri di depan kamar itu. Tangannya sudah siap membuka pintu, namun Pak Albert menepuk bahunya. Sudah minumnya, Vanus kaget. Pak Albert meminta Vanus kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pintu itu disegel oleh Pak Albert. Saya yang mendengar tidak berkomentar sama sekali. Bahkan, waktu Vanus bilang, mau tidak menginap di rumahku malam ini, Papa nggak ada di rumah malam ini, jadi kita buka kamarnya. Saya hanya nyengir kemudian menolaknya keras-keras. Kejadian berikutnya saat saya bermain game bersama Vanus. Tahun segitu yang bisa saya mainkan hanya game Mario dan game sirkus. Pas saya lagi asik-asiknya main, saya mendengar suara berisik dari kamar si Eeng. Vanus baru saja tidur membiarkan saya bermain sendirian. Awalnya saya mengacuhkan suara itu, tapi suaranya semakin menjadi-jadi. Saya sedikit kesal walaupun kelainan si Eeng ini pecicilan dan tidak bisa diam. Saya berinisiatif untuk melihat apa yang dia lakukan. Ketika saya membuka pintu, saya kaget. Sewaktu si Eeng sedang mengunyah sesuatu awalnya, saya hanya melihat. Sampai saya sadar yang dia gigit rupanya kecoak hidup. Saya berlari membangunkan Vanus. Dan begitu dia bangun, kami kembali menemui Eeng. Vanus membuka mulutnya, dan dia benar-benar menelan binatang itu. Eeng, gak pernah kayak gini, kata Vanus. Nanti biar saya adukan Mami. Saya akhirnya pamit. Tapi sebelum saya keluar rumah, saya hanya bisa melihat Eeng nyengir ke arah saya terus-menerus. Entah kenapa dia terus melihat ke arah saya. Saya sudah mulai berpikir yang tidak-tidak tentang anak ini. Jujur saya tidak suka dengan si Eeng dan saya juga tahu Eeng juga tidak suka saya. Tapi karena dia hanya anak berkebutuhan khusus, bagi saya, terkadang saya harus menjaga sikap sedangkan dia bersikap seenaknya. Saya biasa ngobrol bersama Vanus di teras, dan kalian tahu apa yang Eeng lakukan. Dia cuma ngeliatin saya, dia ngeliatin saya dari jendela nyengir. Jelas aja saya terganggu. Setiap saya mengadu ke Vanus, dan Vanus akan marah. Dan si Eeng akan berkata dengan ucapannya yang tidak jelas, ante au ain. Anehnya di telinga saya terdengar, tante mau main. Saya putuskan untuk menghindari rumah itu. Suatu hari pulang dari sekolah saya dipanggil Pak Albert. Ditanya ini itu, kenapa saya tidak pernah main ke sini lagi? Saya tidak bisa menjawab. Pak Albert mengajak ke halaman belakang, di mana dulu itu adalah tempat kamar mandi lama. Jadi semenjak Pak Albert tinggal di sini, beliau membangun kamar mandi baru. Area di sekelilingnya ditutup oleh pagar bambu. Di sana banyak ayam kate dilepas. Pak Albert mengatakan kalau beliau suka sekali beternak ayam kate. Ketika saya hanya melamun melihat-lihat ayamnya, Pak Albert mendadak bilang, "Kamu bisa lihat ya?" Saya kaget. "Lihat apa nih Pak?" tanya saya. "Lihat begituan," katanya. "Tidak Pak, tidak bisa saya." Oh, Pak Albert tersenyum lalu berucap, "Kalau begitu, bisa merasakan pastikan?" Saya hanya bengong melihat Pak Albert. Di sini, saya baru mengerti rupanya meskipun beliau Kristen, tapi beliau bisa melihat hal-hal seperti itu. Saya kaget, lebih ke tidak menyangka, sangat berbeda dengan almarhum Bu Rombe yang beragama Kristen dan tidak percaya hal yang seperti itu. "Kamu mau saya kasih tahu ada apa saja di sini?" Mendengar itu saya terdiam. "Kamarnya si Eeng," kata Pak Albert. "Ada wanitanya,
Apa sebelumnya kamar itu dipakai wanita siapa namanya sebentar? Mama Rombe ya? Pembicarakan hal seperti ini di tempat kejadian membuat saya gemetar. Bagaimana saya tidak gemetar kalau mereka mendengar? Bagaimana nasib saya? Rupanya Pak Albert tidak mau menghentikan pembicaraan ini. Padahal saya sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman. Si Eeng merasa dijaga sama dia. Kamu juga hati-hati ya. Kalau kamu menunjukkan ketidaksukaanmu sama Eeng, takutnya dia apa-apain kamu. Pak Albert membicarakan itu sambil tertawa. Sedangkan saya, pucat. Yang paling jahat ada di dapur dan kamar mandi lama. Kayaknya penunggu tetap bentuknya mirip pasukan jin, kata Pak Albert. Wajahnya serem gak pernah ketawa. Kayaknya di kamarnya ada mbah-mbah tua. Gak cuman satu, tapi banyak banget. Pak Albert menerawang jauh. Saya penasaran, rumah ini sepertinya dibangun di atas tanah pembantaian. Kemudian, Pak Albert menunjuk pohon jambu air. Kamu tahu apa yang ada di sana katanya? Kuntilanak merah. Di sebelahnya ada 4 kuntilanak putih juga. Tahu bedanya? Ucapan Pak Albert. Saya semakin tidak nyaman. Yang merah itu ganas, yang putih juga sama. Tapi yang merah biasanya main fisik. Tampaknya dia tidak suka sama saya. Pak Albert nyengir kembali. Setelah lama akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya. Bapak enggak takut? Pak Albert kemudian mengatakan Tuhan yang menciptakan mereka. Kenapa harus takut? Saya antara kagum dan bingung. Sampai akhirnya saya ingat dan berkata, nama pemilik sebelumnya memang Bu Rombe, Pak. Katanya beliau meninggal karena... Pak Albert memotong ucapan saya. Disantet ya? Saya yakin pasti disantet. Bapak tahu dari mana? Tanya saya. Bau daun jarak di kamarnya menyengat. Bau daun jarak dan juga masih ada makhluk yang membawa santetnya. Ucap Pak Albert. Maksudnya Pak? Si Eeng sekarang sedang main sama jinnya. Dia yang menyerupai Mamah Rombe. Bapak enggak takut Eeng kenapa-napa? Tanya saya khawatir. Kenapa takut? Pada dasarnya mereka seperti kita, butuh teman. Mungkin mereka bisa melihat kalau Eeng tidak seperti kebanyakan manusia. Gimana maksudnya Pak? Menurut kamu mereka jahat atau tidak jahat? Mereka jahat karena sudah membawa maut pada Bu Rombe. Pak Albert hanya tersenyum kemudian kembali bertanya. Yang jahat mereka apa yang nyuruh? Saya tertegun, yang nyuruh Pak. Benar, kata Pak Albert. Di agama saya mengajarkan kedamaian. Tapi pada dasarnya manusia memang serakah. Mereka tidak lebih dari objek sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mereka sudah mengganggu itu karena awalnya terganggu, di sini kita harus banyak bercermin. Hidup berdampingan itu lebih baik. Pak Albert seperti tahu sesuatu yang ada di dalam diri saya. Semua kalimatnya menohok, seolah-olah memukul saya dengan anggapan bahwa semua makhluk semacam itu ya jahat. Padahal ada sisi lain yang bisa diambil bila kita bijaksana. Saya akhirnya yakin bila Pak Albert memang sudah benar menempati rumah ini. Tapi saya tidak tahu bila dia menyembunyikan sesuatu. Karena ketika saya tahu, saya sangat prihatin dengan akhir keluarga ini. Minggu pagi adalah hari kartun bagi anak-anak. Karena saya tidak punya TV dan satu desa yang punya bisa dihitung dengan jari. Saya pergi ke rumah Vanus. Saya ingat Vanus pamit mau pergi ke warung. Akhirnya hanya saya yang nonton TV di ruang tengah. Eeng ada di kamar. Jarak antara ruang tengah dan kamar Eeng hanya beberapa langkah saja. Ketika saya sedang asik-asiknya menonton kartun, saya kaget waktu Eeng berteriak kencang. Si Eeng ini memang kerjaannya aneh-aneh. Saya tidak sekali dua kali melihat dia berbicara sendiri, lompat-lompat sendiri, dan sekarang berteriak. Akhirnya saya mengecek Eeng dan membuka pintu kamarnya. Di rumah sedang kosong. Pak Albert dan Bu Eli ada acara di gereja. Begitu saya melihat apa yang terjadi, saya panik. Si Eeng seperti orang ayan dengan posisi tidur di lantai. Dia menjerit kaki dan tangannya bergerak-gerak. Saya yang kebingungan akhirnya lari mendekatinya. Begitu tepat di hadapan Eeng, punggung si Eeng tiba-tiba menekuk badannya.
Sudah tidak normal lagi, seperti ada tenaga yang besar menekuk badannya. Saya akhirnya berlari keluar rumah. Di depan ada Vanus yang baru pulang dari warung. Saya langsung berkata, "Eeng, kerasukan." Kami masuk bebarengan. Ketika pintu dibuka, saya melihat Eeng sedang tiduran di atas ranjang. Tampak tidak terjadi apa-apa. Vanus melihat saya dengan wajah bingung. Saya lebih bingung lagi. Saya menjelaskan, tetapi Vanus hanya iya-iya saja. Saya berencana ingin bercerita ke Pak Albert, tapi kayaknya dia tidak akan peduli toh. Dia yang membiarkan Eeng yang bermain-main dengan hal seperti itu. Besoknya saya mendengar berita mengejutkan Pak Albert dan Bu Eli mau cerai. Di sini saya baru tahu, ternyata dari semua orang yang tinggal di keluarga ini, rupanya Bu Eli yang paling tersiksa. Dan sekarang saya paham, kenapa beliau sekarang jauh lebih kurus. Saya tidak mau cari tahu, tapi Vanus bercerita, kalau awalnya Bu Eli mengajak untuk pindah rumah lagi. Tapi Pak Albert menolak keras-keras beliau, beralasan sudah nyaman tinggal di lingkungan ini. Bu Eli akhirnya mengalah, tapi bagai api dalam sekam teror yang dilalui Bu Eli membuat saya berpikir lagi. Apa yang dilakukan Bu Eli sehingga mereka mengganggu sebegitu hebatnya dengan beliau? Rupanya ada sesuatu yang janggal dengan semua ini, dan ini dimulai oleh Pak Albert sendiri. Bu Eli mengancam akan pergi dengan Eeng. Vanus akan ikut Pak Albert. Rupanya ini ditentang lebih keras. Eeng tetap tinggal, Vanus boleh pergi dengan Bu Eli. Saya yang mendengar mereka selalu bertengkar, membuat saya tidak nyaman. Terlebih Vanus merasa dirinya tidak diinginkan, sedangkan adiknya yang memiliki kekurangan justru diperebutkan. Saya hanya bisa bersimpati. Akhirnya Vanus dan Eeng tetap tinggal di tempat ini. Saya akhirnya bertanya, apa yang membuat Bu Eli tidak nyaman? Rupanya awalnya dari luka misterius di tubuh Bu Eli. Saya yang mendengar langsung curiga. Gejalanya mirip seperti Bu Rombe. Lebamnya di mana, kata saya? Di badan biru-biru. Pernah sewaktu Pak Albert tidak di rumah, Bu Eli sedang mau istirahat. Lalu tepat saat dia merebahkan badannya, tubuhnya seperti ditekan dengan sangat keras. Begitu kerasnya sampai tidak bisa menjerit. Dan itu terjadi sampai pagi. Sewaktu Pak Albert pulang, Bu Eli menangis. Bu Eli menceritakan semuanya, tapi Pak Albert hanya mengatakan, mungkin efek kelelahan. Semua terus terjadi, sampai akhirnya setiap Bu Eli tidur, mulai bermimpi yang aneh-aneh. Salah satunya dia dikepung oleh makhluk hitam yang besar-besar. Bu Eli hanya bisa menjerit melihat mereka marah. Ini terus berlangsung seperti teror yang tidak ada habisnya, yang membuat Bu Eli akhirnya tidak kuat. Ketika dia melihat Eeng, badannya panas, dan dari hidungnya keluar darah terus-menerus. Setiap mau dibawa ke rumah sakit, Pak Albert akan menolaknya, mengatakan ini hanya sakit biasa. Bu Eli akhirnya pergi setelah tidak sanggup lagi untuk tinggal. Vanus akhirnya sadar ketika dia mengatakan ada yang gak beres sama rumah ini. Setelah tinggal di sini, keluarga gua kayak tertimpa sial terus. Saya hanya bisa ngebatin, saya memiliki firasat buruk tentang si Eeng. Apa yang saya khawatirkan rupanya benar. Eeng, anak yang hiperaktif itu, mendadak menjadi anak pendiam. Bahkan terkadang seharian hanya mengurung diri di dalam kamar. Saya merasa ada yang disembunyikan. Selama ini saya tidak pernah menghabiskan waktu bersama Eeng. Namun hari ini ketika saya melihat dia ada di dalam kamarnya, saya mendekatinya mencoba berinteraksi dengan dia. Setiap saya mengajaknya berbicara, dia hanya mengatakan, "Ati, Ati." Awalnya saya pikir itu hati-hati, ternyata itu adalah mati. Semakin lama, Pak Albert juga terlihat mencurigakan. Beberapa kali saya mendengar Pak Albert menjadi bahan omongan warga. Mulai dari dia yang sering keluar rumah malam-malam untuk memasang dupa, atau teman-temannya yang berperilaku dan berpenampilan aneh. Hal ini membuat banyak warga cemas. Vanus juga merasa ada yang berubah dari adiknya.
Setiap malam dia seperti mendengar suara yang berasal dari kamar adiknya. Suaranya seperti suara tertawa, hanya saja itu suara perempuan. Saat itu malam hari, saya kebetulan sedang bermain ke rumahnya Vanus. Tiba-tiba saya kaget sewaktu ada yang bertamu malam hari, rupanya itu Mbah Timan. Siapa Mbah Timan? Beliau adalah ketua RT Ala Barat. Yang menemui Mbah Timan didampingi Pak RT, saya tidak sengaja mencuri dengar obrolan mereka yang tampak serius. "Jangan lakukan, Pak," kata Mbah Timan. "Kasihan, begitu-begitu juga dia anak bapak darah daging Anda." Saya mencoba mengorek. Informasi apa yang dikatakan? Mbah Timan mendapat penolakan, seolah Pak Albert tidak paham kemana arah tujuan dari percakapan mereka. Saya sendiri melihat Eeng semakin pucat. Badannya bahkan terlihat seperti tulang dibalut kulit. Vanus mengatakan si Eeng sekarang lebih sering muntah. Masalahnya, setelah dia muntah, hidungnya akan mengeluarkan darah. Puncak dari tragedi ini terjadi ketika Jumat Kliwon. Saya dikejutkan dengan teriakan dari Vanus. Dia menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar segera berkumpul. Vanus segera membawa mereka masuk ke dalam rumah. Di sana Eeng terbujur kaku dengan mata melotot. Saya syok. Bukan main, karena baru kali ini saya melihat seseorang meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti ini. Kejadian tidak wajar ini menjadi berita besar. Banyak yang meninggal karena ditumbalkan oleh Pak Albert. Pak Albert sendiri sedang tidak ada di tempat, karena beliau sedang ada urusan seperti biasanya. Namun, begitu beliau pulang dan mendengar berita ini, Pak Albert tampak menangis seperti anak kecil. Bu Eli datang ke rumah itu lagi. Amarahnya memuncak, dan terjadilah pertengkaran hebat. Sampai semua warga bisa mendengar apa yang terjadi. Seperti warga, Bu Eli menuduh kematian Eeng ada hubungannya dengan Pak Albert. Namun tidak ada bukti apapun. Rentetan kejadian ini masih mengganjal di pikiran saya. Namun, saya juga tidak bisa membuktikan apapun. Tapi satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah kepergian Pak Albert. Dari rumah itu menyisakan satu masalah yang paling fatal. Konon ada satu warga yang pernah melihat Pak Albert menggali tanah belakang rumah, di samping kamar mandi lama. Galiannya menyerupai kuburan. Namun ukurannya tidak terlalu besar, dan rumor yang beredar itu adalah kuburan milik Eeng. Walaupun itu sekedar rumor, namun sejak mendengar itu, setiap saya kepikiran halaman belakang rumah Rombe. Saya terbayang kalimat Eeng Ati yang berarti mati.